Halo semuanya, selamat datang di Red Card. Tentunya podcast nomor 1 di Cianjur karena belum ada saingan seperti biasa. Mungkin kalian sudah bosan dengar ini, tapi ya memang kenyataannya seperti itu. Betul. Udah sebelumnya kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena ini adalah episode pertama kita setelah Bulan suci Ramadan ya. Kemarin kita libur dulu. Silakan angkat teleponnya dulu. Sorry anjir. Halo Ma. Duka aja mah tuh. Ya di lemari apa? Lemari apa? Lemari kamar. Ketahuan banget nih anak kamarnya nih. Biasa. Ya sebelumnya kita minal aidin wal faizin dulu, mohon maaf lahir dan batin karena ini adalah episode pertama kita setelah lebaran karena kita kemarin libur dulu walaupun ada pertandingan Premier League ya yang terjadi di saat Ramadan, saat sebelum sebelum lebaran ini ya. Sebelum lebaran juga ada match. Sebelum lebaran ada dan setelah lebaran juga ada kemarin. Tapi kita nggak akan jauh-jauh ngebahas yang sebelum lebaran, yang mungkin kita yang bahas ya. Kita akan ngebahas yang baru-baru ini dilaksanakan pertandingannya. Betul. Salah satunya adalah, mau dimulai dari mana dulu? Kayaknya kita mulai dari yang tim terbaik di dunia. Betul. Yang sekarang ada di posisi ke 13 yang menuju degradasi ya. Aduh, kita mulai dengan Manchester United guys. Kembali lagi menelan pil pahit di kandang Nottingham Forest dengan skor 1-0 dengan gol yang dicetak oleh anak didiknya sendiri, Anthony Elanga. Betul, kalau misalnya kita lihat statistik, dari statistik. Kalau dari statistik sebenarnya agak aneh kalau misalnya MU kalah. Agak aneh. Kalau lihat dari statistik, kalau dengan penguasaan bola, terus shot yang dihasilkan. Dari segi permainan MU memang unggul di match itu. Apalagi lihat passing-passingnya di beberapa momen emang kelihatan udah ada perkembangan dan berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Tapi serangan balik Anthony Elanga yang dia berlari dari tengah lapangan nggak bisa dihalau oleh dua bek yang berada di lini belakang MU dan juga tidak bisa ditepis oleh sang Lord silahkan Andre Onana yang kembali out position ya. Betul. Itu sebetulnya bisa aja dapat, soalnya dengan shoot sejauh itu dengan gangguan pemainnya menurut gua sih itu agak sedikit terganggu ya Elanga ya. Cuman Elanga pintarnya bisa melihat posisi dari Andre Onana. Jadi Andre Onana itu terlalu ke arah gawang yang tiang yang satunya lagi. Kanan. Iya, kanannya. Terus ya karena terbuka lebar, Elanga dengan mudah syutingnya menurut saya nggak harus jadi gol sih. Iya, sebenarnya itu syuting yang lemah sebenarnya. Tapi kan mungkin karena Elanga melihat ini ada sisi kosong, ya akhirnya dia nendangnya ke situ. Dan itu bisa jadi gol tunggal untuk Nottingham Forest dan akhirnya MU harus kalah lagi gitu. Walaupun secara pertandingan MU sebenarnya makin oke gitu. Makin top. Secara finishing MU ini nggak ada perkembangan. Ya Hollywood yang lagi-lagi tidak bisa diandalkan. Dan uniknya Ruben Amorim di mau berakhirnya pertandingan itu memasukkan Harry Maguire yang notabene-nya adalah seorang back menjadi seorang striker. Dan malah lebih mengancam daripada Højlund. Betul. Dan ini adalah alarm keras sebenarnya buat Højlund kalau misalnya lebih mengancam Maguire yang seorang back daripada dia yang sebagai striker. Itu bisa jadi akhir buat karir dia. Iya betul, ini menjadi sebuah pertanda Hollywood akan keluar dari Old Trafford ya. Betul, gitu kan. Apalagi kan katanya Ruben Amorim ini nggak lagi pengen lambat. Maksudnya apa? Lagi terburu-buru. Iya. Banyak katanya dia nggak mau kayak pelatih lain yang bilang bahwa kita butuh bertahun-tahun buat ngebangun sebuah klub. Dia pengen secepat mungkin dan musim depan harus lebih baik lagi. Dia pengennya seperti itu. Pasti di akhir musim nanti, di bulan Juni nanti pasti Ruben Amorim udah menyiapkan list pemain-pemain mana aja yang bakal masuk ke MU nanti. Dengan rumor yang beredar ya posisi kiper pun United bakal cari lagi. Apakah entahkah dia akan mencari kiper muda atau kembali De Gea? Iya, berharapnya sih De Gea juga gak apa-apa lah. Untuk jangka pendek ya. Dengan datangin dua kipernya nggak rugi juga sih. Betul. Nggak rugi juga. Betul. Apalagi bisa ditambah sama sebenarnya Bayindir kan masih oke lah. Bayindir masih bisa jadi pelapis dan sisanya sama De Gea juga gak apa-apa. Bukan kalau misalnya untuk jangka pendek. Belum lagi di lini depan ini yang memang masih sangat rapuh gitu. Iya, kayak lini depan MU tuh kayak tumpul banget. Pisau udah lama didiemin, karatan nggak diasah. Karatan nggak tajam, ya kan. Terus warnanya kusam.
Gak jelas sebenarnya ini. Tapi di match malam itu gue lihat Casemiro tampil cukup bagus. Ya, Casemiro cukup oke gitu. Dibandingkan pemain-pemain yang lain. Dengan kembalinya Casemiro ke tim inti ini membuat memang pemain berpengalaman diperlukan di Manchester. Betul gitu kan, kelihatan perbedaannya lah. Ketika kita lihat aja ketika di depan kotak penalti, yang paling banyak berani untuk shooting jarak jauh itu cuma Casemiro. Mungkin sama Bruno, tapi Casemiro itu salah satu yang berani juga. Sementara Garnacho, siapa lagi? Cuman gocek-gocek. Ya, Zirkzee juga, Terus apalagi Højlund yang cuma buang-buang peluang ya. Betul, harusnya mereka juga bisa lebih berani untuk bisa shooting lah, walaupun itu memang persentasenya belum tentu berhasil, tapi Betul. kan bisa aja di flag. Ya, seenggaknya mengancam lah. Mengancam. Menjadikan momentum buat ada biar Ya. di flag atau segala macam. Atau ada bola rebound. Karena kehitung ini, kalau misalnya di statistik tembakannya banyak, 23, tapi yang ke gawang cuma 6. Itu menjadikan menjadi warning juga buat Jadi United warning. bahwasannya ya United memang harus cari pemain depan yang baru. Harus cari pemain depan yang bagus. Dan sekarang kita lihat usia Bruno juga udah di 30-an, udah masuk 30. Ini mau bagaimana di lini tengah gitu. Betul. Di lini tengah mau bagaimana? Apakah mau masukkan KDB yang udah resmi tidak akan lanjut sama City? Bisa lah. Umur boleh tuh, tapi pengalaman sebenarnya oke. Betul gitu kan. Pas di Ruben Amorim memikirkan untuk mencari penggantinya Ya. Bruno Fernandes. Tapi menurut gue ya kayak di setiap lini itu perlu yang ada yang namanya senior. betul. Supaya jadi cari senior, terus cari junior juga. Nah juniornya itu untuk jangka panjangnya, yang senior buat ngebimbing juniornya supaya bisa seenggaknya selevel lah sama dia. Iya. Selevel lah. Minimal ada pengalaman lah. Meskipun KDB atau Bruno setahun 2 tahun untuk 2 tahun ke depan, nah yang pemain mudanya ini supaya Jadi bisa mentorin. Ya, mentorin. jadi ada mentor untuk pemain. Sama halnya muda. kayak kiper bisa kita ambil De Gea, terus kita ambil anak muda buat yang De Gea-nya buat ngebimbing. Mungkin bisa dari akademi gitu kan diambil gitu kan. Apalagi dari akademi MU Gue lebih ternyata setuju nggak Kovar jelek. sih, Kovar balik lah. Kovar kan sekarang di Leverkusen kalau nggak salah. Leverkusen. Nah, dia tampil cukup bagus juga. Ya seenggaknya ada mentor gitu kan, karena kita lihat juga pemain akademi dari MU kayak Toby Collier semuanya juga oke juga, Oke aja. oke banget gitu kan. Harry Amas juga bagus gitu mainnya gitu kan dari beberapa pertandingan sebelumnya. Jadi ada baiknya Ruben Amorim menyiapkan nama-nama yang berpengalaman juga, Betul. terutama di setiap lini. Casemiro yang masih kosong. oke lah buat setahun lagi oke. Setahun lagi mungkin bisa gitu. Buat jadi mentor aja lah. Iya, jadi guru penjas. Guru penjas. Guru penjas yang bagus tapi. Nah, terus selanjutnya MU itu bakal main di hari Minggu ya. Ya hari Minggu dari Manchester lagi ya. Hari Minggu tanggal berapa? Sekarang tanggal Tanggal 5 7. Tanggal 7 lusa. Besok ya? 6 berarti 6. Hari Minggu tanggal 6 April melawan Manchester City. Oke, kita ngomongin ini dulu deh karena ini Oke. kayaknya lebih menarik. Lebih menarik lah. Jadi Karena ini derby Manchester yang kesekian kalinya. yang kesekian musim ini ya. kalinya. Terakhir MU menang gak sih? Menang. Terakhir MU menang Menang 1-0 atau 2-1 gitu. Terakhir MU menang di derby Manchester. Nah, apakah di derby Manchester besok ini akan jadi kemenangan selanjutnya untuk MU atau bagaimana? Menarik karena MU ini selalu bagus ketika melawan tim-tim Besar, besar, top 6 lah. top 6. Ya kecuali itu lawan Nottingham ya. Nottingham Kalah kemarin. aneh banget sih itu. Nah, menurut lu gimana? Nanti besok apakah MU bisa bersaing atau misalnya City dengan struggle-nya mereka sekarang ngelihat apakah makin tergelincir? Ngelihat performa MU semalam, apalagi kalau ya balik lagi kalau MU bisa konsisten, apalagi dengan dipolesnya lini depan bisa aja menang, bisa aja kemungkinan menangnya besar lah dengan keadaan City yang sekarang terpincang mencari susunan pemain. Iya, betul. Ya karena pemainnya pun nggak sekomplit dulu ya, kayak dulu kalau misalnya nggak ada David Silva, ada De Bruyne, Aguero. ada di depan kalau nggak ada Aguero ada Gabriel Jesus, ada Betul. Sterling segala macam komplit lah. Saya rasa
Bisa menang. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dengan City bisa menang mudah. Jadi MU melihat ya MU sedang dalam performa yang tidak konsisten. Betul, tapi kalau misalnya MU bisa konsisten pakai strategi yang waktu lawan Nottingham ditambah dengan finishing yang makin oke, harusnya bisa. Harusnya bisa. Kita ngelihat kalau misalnya City main, dia itu defensive line-nya tinggi banget ya? Tinggi banget. Jadi MU sebenarnya bisa berkesempatan pakai counter attack yang cepat, asalkan bisa tepat gitu kan, dan nggak banyak kesalahan. Itu sebenarnya bisa banget. Nah, MU juga kan kemarin kalah sama Nottingham gara-gara transisi bertahannya yang lambat, yang lambat akhirnya membuat Anthony Elanga bisa lari secepat mungkin ke depan gawang Onana dan cetak gol. Nah, itu harusnya orang aja loh itu. Iya, itu cuma solo orang dorong bola, dikejar Garnacho nggak dapet, dikejar bek kanan nggak dapet, terus pas mau syuting nggak ditutup, Onana out position gitu. Nah, kompleks deh pokoknya kesalahan. ya ini harusnya bisa jadi alarm karena kita tahu sendiri lah siapa Omar Marmus juga udah oke banget. Udah oke banget lah ya. Jadi peringatan lah. Iya, jadi peringatan gitu. Apalagi kita tahu Haaland juga dengan fisiknya yang bagus juga itu bisa sangat mengancam. Nah, jadi harusnya Ruben Amorim bisa lebih bijak lah dalam mengatur strategi. Jangan berharap hanya karena dia pengen menang akhirnya gegabah untuk menyerang terus-terusan lawan City gitu. Tapi ini match bakal jadi match yang sangat amat ditunggu. Dua tim Manchester yang sedang cedera, yang terluka ya, meskipun MU lebih terluka. Aduh, terluka berapa tahun? Belasan tahun terluka. Dan tahun ini menjadi luka yang paling dalam yang dibuat MU untuk para fansnya. Betul. Tapi patut ditunggu, semoga saja MU bisa menang di derby Manchester kali ini. Betul lah. Sesama ini baju MU ya yang di dalam. Ini saya udah ada tato MU saya di dada, sampai dalam hati. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya yang kemarin ya. Ini ada Chelsea versus Tottenham. Itu match seru sekali. Seru sekali dan Chelsea menang 1-0 lewat gol Enzo Fernandez. Wah, itu match benar-benar seru. Gimana jual nih? beli serangan terjadi meskipun ya ayam sayur juga Tottenham berusaha buat menang. Chelsea juga berusaha untuk masuk 4 besar. Dan itu menjadi match. Itu Vicario, kipernya Tottenham keren banget. Ada salah satu save yang bagus banget. Ya, kalau ngelihat statistik emang kelihatannya sedikit lebih imbang. Walaupun secara serangan Chelsea lebih serangan banyak ya. Tembakan yang lebih banyak itu ya Chelsea gitu. Tapi kalau misalnya lihat jual beli serangannya, terus lihat penguasaan bolanya, kayaknya ini emang lebih seimbang. Cuma kayaknya lebih beruntung aja Chelsea bisa. Chelsea itu golnya Enzo memang ya bisa dibilang lucknya Chelsea di situ. Iya, bisa membawa Chelsea ke kemenangan gitu kan, bisa. Son juga main bagus di situ, Son main bagus. Itu sebenarnya agak sedikit ada simpati buat Son Heung-min ini. Dia dari usia belasan tahun di Tottenham, sekarang udah dari 20 tahun dari 20 tahun sampai usia 30 di Tottenham tidak pernah dapat apa-apa gitu kan. Ya itu ya harusnya sih menurut gua Son harus cepet-cepet ya, nggak usah jauh-jauh lah, cari yang kira-kira cepet-cepet dapat trofi lah, biar seenggaknya karir dia berkesan. Betul, pindah ke MU lah. Enggak sih. Jadi wingback. bahaya. Ya, ini melanggengkan Harry Kane pindah tetap aja nggak dapat trofi. Betul ya. Tapi dibayar bagus dia. Tapi bagus, memang kan dia di Tottenham bagus, dibayar bagus. Ya. Tapi mungkin tahun ini kayaknya dibayar dia bisa dapat trofi mungkin tahun ini. Bisa aja. Nah, ini melanggengkan Chelsea berada di posisi 4 klasemen Liga Premier Inggris sementara ya, di atasnya Manchester City yang ada di Man City kalau menang posisi 5. Kalau menang terus Chelsea kalah mungkin bisa nyusul. Betul, karena poinnya ini seperti paut 2 kan? Ya, satu. Chelsea itu 52 dan City itu 51. Kalau misalnya City menang lawan MU besok itu pasti City naik. Tapi udahlah, musim ini Premier League kayaknya kita cepet-cepet kasih aja lah ke Liverpool. Betul, Liverpool. Karena kayaknya Liverpool itu kalau konsisten nih, April tuh dia udah dinyobatin juara udah. Iya. April. Oh iya, bulan ini ya? Bulan April akhir deh. April akhir kalau misalnya dia tetap konsisten, udah dia nggak akan bisa dilawan sama siapa-siapa lagi. 7 poin beda jauh.
Poinnya udah beda jauh banget. Sekarang poinnya itu 73, Arsenal 61. Nottingham 57, Chelsea 52. Jauh juga Nottingham ke Chelsea. Udah ini sebetulnya udah angin segar lah buat Liverpool lah. Ya nggak usah menang gede-gede lah 1-0. Iya, 1-0 sementara juga. sementara MU Tottenham posisi 14 di bawah MU. Gua ini satu peringkat. Enggak, peringkat ya di bawah Ya, MU di bawah satu peringkat. MU kan. Poinnya 34 Tottenham. MU 37. MU 37 beda 3 poin sama Crystal Palace di atas. Untung di zona degradasinya cuma 20 poinnya dia. Iya, oh. Jadi masih ya Ya kebiasaan. yang didegradasi kan ada Ipswich, Leicester sama Southampton. Ya Southampton udah pasti degradasi sama Leicester. Tapi harusnya sih Leicester bisa bangkit ya, harusnya ya. Kalau misalnya ngelihat, tapi kalau ngelihat pemain kayaknya enggak. Tapi Enggak. kalau ngelihat pelatih harusnya bisa. Nggak tahu juga sih. Leicester lagi kayaknya Leicester bakal turun. Kayaknya. Oke, itulah untuk untuk apa tadi deh, Tottenham melawan Chelsea. Dan Tottenham nanti akan melawan apa lagi? Kita lihat dulu ya. Tottenham akan menghadapi Southampton besok juga. Ya itu bisa aja lah jadi match yang mudah lah. Ya, bisa juga. aja mungkin. Kalau kalau Tottenham belajar dari match sebelumnya harusnya bisa lawan Southampton. Harusnya, Kita tahu harusnya. Southampton seperti apa lah. Ya Southampton sedang hancur di bawah. Betul. Ya harusnya bisa menang dengan mudah. Terus Chelsea selanjutnya besok juga di jam yang sama akan menghadapi Brentford. Ini 50-50. 50-50. 50-50. Kenapa? Brentford bisa ngalahin tim di atas. Oh iya juga sih benar. Bisa ngalahin MU guys. MU di bawah kita ya. Dia di bawah sekarang. Anjir. Iya gue juga ngelihat kayak Chelsea masih inkonsisten, jadi ya bisa-bisa aja kalah. 50-50. Terus Liverpool juga kemarin menang lawan Everton. Betul. MU kemarin menang lawan Everton. Luck lah itu. Skornya 1 ya. 1-0. Golnya Diogo Jota. Diego Jota. Oh iya Diego Jota. Golnya Diogo Jota. Darwin Nunes yang nggak bisa ngapa-ngapain dihajar itu sama Jordan Pickford anjir. Tapi malah Darwin Nunes yang kena kartu kuning. Ini kalau ngelihat statistik kayaknya timpang banget nih. Gue gak nonton pertandingannya Ya memang. Gue liat reviewnya aja tapi memang. tapi kayaknya bertahan banget ya Everton. Iya pastilah. Tapi juga Everton. kita berharap apa dari Everton? Betul. Ya secara tembakan ke arah gawang aja Everton nggak ada. Penguasaan bolanya cuma 20. Itu kalau misalnya trionya masih Firmansyah bisa banyak gol. Iya benar juga sih. Tapi karena trionya Salah, Nunez sama satu lagi apa? Gakpo atau Jota itu makanya udah pusing. Tapi dengan statistik kayak gini berarti menandakan pertahanan Everton juga bagus, tapi juga serangan Liverpool gak terlalu efektif juga untuk Everton. ya kita berharap apa dari Nunez? Mungkin itu sengaja Arne Slot masukin Nunes ya gitu. Ini Everton lah, cobain aja dulu nih Nunes gitu. Kayaknya Everton Liverpool juga bakal cari mungkin akan cari striker baru buat musim. Ya karena Salah katanya nggak akan diperpanjang lagi kan. Muhammad Salah ini nggak akan diperpanjang lagi. Terus kemarin juga Manchester City menang lawan Leicester. Menang mudah lah ya. Menang mudah, kita gak perlu bahas, itu udah jelas pasti menang. Terus ada Arsenal yang menang. Arsenal itu 2-0. menang 2-0 ya, 2-0 melawan 2-1 lawan Fulham. Fulham. Itu Ya, juga itu lumayan seru juga sih, Oke lah. cuman ya Arsenal mungkin Tapi bisa. siapa pemain barunya Arsenal tuh yang sekarang jadi di depan tuh? Yang tinggi itu? Hah? Terus saya juga apa namanya? Iya dia Yang udah bikin striker ya? Dia udah semakin striker banget. Kayaknya gak akan beli striker Terus lagi. kembalinya Bukayo Saka. Betul. Mencetak Bukayo gol. Saka mencetak gol setelah gol. dia Absen udah lama lebih dari 100 hari. absen lama karena cedera. Dan akhirnya dia bisa Bisa comeback ya. bisa comeback dan mencetak gol. Gitu kan. Semoga aja performanya tetap sama lah. Amin, amin. Itu doa untuk fans Arsenal. Doa untuk fans MU semoga performanya menurun. Puyeng dong. Nah, Arsenal hari ini Hari ini ketika lumayan. ini direkam Habis maghrib. akan menghadapi Everton. Ya, Menang lah Arsenal kalau kalah kebangetan sih. Everton cuy. Terus Liverpool besok akan menghadapi Fulham. Nggak usah dibahas. Udah pasti oke lah itu. Ya mungkin Liga Inggris
Itu aja kali ya. Itu aja kali ya Liga Inggris. Paling kita bahas-bahas kayak City kan KDB ya, KDB. Iya, KDB mau ya ini menjadikan City harus mencari suksesor yang baru. seorang KDB. Karena kita ngelihat ya emang KDB itu Mungkin KDB akan lebih fokus untuk jualan baju ya. ya KDB musim udah, depan. KDB udah nggak seefektif Musim-musim sebelumnya. musim sebelumnya. Mungkin karena setelah cedera aja begitulah dia. Badannya tambah tambun sih. Kayaknya kelihatan lah. Kayak Mason Mount. Tapi Mason Mount udah mulai oke lagi badannya Udah mulai rapi. Dia tuh pemain mana sih? Pemain MU tapi gak pernah main anjay. Ini di awal musim doang. Tapi nggak menutup kemungkinan bakal main lagi sih. Apalagi ya mungkin menunggu momen yang tepat lah. Betul. Semoga aja nih badai cederanya bisa segera usai. Tapi Mason Mount tuh gampang banget cederanya. Yang back baru aja tuh dapat cedera lagi ya. Ya siapa tuh namanya lupa lagi. Back kanan. Heaven. Heaven tuh bagus, dia bagus dikit cedera lagi. Yuk. Betul. Oke, selanjutnya kita ke Timnas ya kayaknya. Timnas dulu ya. 17. Timnas U17 yang menang melawan Korea Selatan 1-0 karena rebound penalti di menit akhir ya, di injury time. Hampir injury time. Injury time. Dengan match semalam. Kita nggak usah perbandingkan dulu, tapi Timnas U17-nya Nova Arianto itu bermain cukup dewasa. Tenang memegang bola, bisa main, bisa melawan Korea yang meskipun Korea lebih banyak melakukan serangan ya dibanding Indonesia. Betul. Tapi itu menjadikan wah ini Timnas U17 ini prospek buat Timnas Indonesia yang masih di masa depan. Betul banget. Nah, ini harusnya bisa jadi bibit-bibit baru untuk Timnas Indonesia ke depannya supaya ya masa iya naturalisasi selamanya gitu kan. Pasti harus ada penerusnya. Naturalisasi pasti kayaknya. Pasti bakal Ya, terjadi tapi lagi. mungkin akan dikurangi dan tidak sebanyak Ya, sekarang. kalau misalnya pemain mudanya atau Liga Indonesianya, pemain lokalnya nggak sebagus pemain naturalisasi. Betul. Ya gue harap sih kayak banyak lah pemain dari U17 ini yang abroad lah ya. Betul. Setelah ini. Sebenarnya Korea juga bukan berarti dia nggak dapat peluang ya, dapat banyak peluangnya. Cuma mungkin karena lucknya Indonesia ada di situ. Indonesia terus memang Indonesia bermain cukup rapi di belakang maupun di depan. Jadi so-so aja lah memang ini kemenangan yang cukup layak buat timnas Indonesia. Iya, karena emang digempur Indonesia sebelumnya. Sebenarnya Indonesia Dan digempur. timnas akan main lagi kapan U17? U17 akan main kapan ini nggak ada jadwalnya guys. Satu grup sama, saya lupa lagi. Tapi dari kemenangan malam tadi, gua harap sih pemain-pemain muda untuk lupakan. Oke, kita rayakan tadi malam, besoknya kita lupakan, kita fokus lagi di match selanjutnya. Karena kebanyakan pemain-pemain Indonesia yang pemain muda lah ya, tipikal pemain muda dia puas di match pertama, terus di match selanjutnya dia kayak udah nggak haus gitu. Betul. Kalau timnas itu main lagi Senin malam lusa berarti ya, Ya lusa. menghadapi Yaman. Ya kalau dari kualitas rasanya harusnya Indonesia bisa menang karena Yaman itu kualitasnya di bawah dari Korea Selatan. Itu Tapi nggak tahu ya, karena U17 biasanya tim-tim buram tuh pemain mudanya bagus. Betul. Nah, tanggal 10-nya nanti akan menghadapi Afghanistan. Tapi ya so far harusnya Indonesia bisa lolos sesungguhnya ke fase selanjutnya. Betul, asalkan ya yang harus dijaga tuh kalau misalnya memang secara skill oke lah, bisa dibilang pasti akan berbeda jauh gitu kan. Bisa dibilang ya bukan apa-apa, emang pasti akan berbeda jauh. Dari fisik juga iya. Setidaknya mentalitas timnas Garuda Muda ini bisa, Tapi gue konsisten lah. Gue percaya nih sama mentalitas pemain muda sekarang yang U17 Nova ya, dengan latihan yang terus digembleng blak. Terus mereka kuat menghadapi latihannya, nggak kayak timnas muda zaman dulu yang di fisik sedikit kabur. Fahri Husaini ya, tolong. pengalaman kan ada temen Enggak, gitu. memang dulu tahu ini kan, bukan Fahri Husaini, siapa ya? Ya Fahri Husaini. Dia kabur dari TC Timnas. Ya. Ya, coba nanti baca-baca deh. Tapi lu ada pengalaman apa teman-teman kayak gitu juga? Ada juga yang lain ada. Yang pelatihan berat kabur. Latihan bla ngomong ke PSSI ganti aja ini bukan mau main bola nih, mau maraton, pelatihnya diganti. Ya itu sekedar menceritakan bobroknya
timnas kita masa lalu. Ya, ya apa namanya ya berarti yang harus dijaga itu ya mentalitas lah. Mentalitas harus dijaga konsisten. Ya fisiknya juga oke lah, bisa bermain 90 menit. Ya fisik juga harus tetap prima. Apalagi ini kan mereka main di yang mana ya? Di Arab. Di Arab Saudi. Sekarang tuh bulan April udah mulai panas. Udah mulai panas. Nah itu harus dijaga karena pasti panasnya berbeda. Nih Ya, udah mulai gimana? 30-an. Kalau di Arab gimana panasnya? Panas ya. Maksudnya panasnya lebih panas dari sini kan? Ya panas di luar. Berapa lama waktu itu di Arab? Satu tahun. Jadi November, Desember tuh dingin sampai Januari, Februari, Maret, April tuh panas. April itu panas banget. Panas. Udah Kalau- mau nyentuh 40 deh. Waktu pengalaman main bola di cuaca panas kayak gitu gimana? Ya kalau lagi fisiknya bagus ya capek. Tapi kalau lagi fisik bagus ya bisa lah. Bisa Tapi kalau misalnya fisiknya nggak prima, nggak bagus ya bisa nggak bakal fokus main. Kita pasti bakal salah, ambil keputusan bakal salah, bahkan pegang bola aja nggak bisa. Stop bola pun nggak bakal bisa. walaupun itu main malam pasti panas banget kan? Kalau malam anget lah. Hangat-hangat ya. Hangat-hangat kayak di sini siang kali. Ya normal lah, normal. Ya kita doakan saja timnas Indonesia yang ada di grup C ya. Grup C. Grup C ini bisa juara, bisa menghadapi lawan-lawannya dengan baik dan bisa menjalankan strateginya Coach Nova dengan baik juga. Amin, amin. Ya good luck juga buat Coach Nova. Semoga kita bisa bertemu lagi. Ini debutnya Coach Nova. Iya. Debutnya Coach Nova setelah siapa coach yang lama tuh? Pak Hussein ya. Bima Sakti. Bima Sakti. Enggak, yang dipecat tuh sih. Itu 17 bukan? Itu mah 20. 20 ya? 20, 23. Oh, emang Coach Nova Indra kan? Syafri. Indra Safri gitu. Ya sukses juga buat Coach Nova dan juga timnas Indonesia U17. Oke, selanjutnya Ya selanjutnya ada ya Liga Spanyol paling cuma Ya. Barcelona yang menang lawan Atletico, terus Real Madrid 4-sama, itu match seru sekali 4-sama, comebacknya Real Madrid, Endrick yang cetak gol. terus kita bahas dulu apa perempat final Liga Champions ya, yang nanti akan bertanding di tanggal 9. Minggu depan ya. Minggu depan di tanggal 9 itu ada Bayern versus Inter Milan, terus Arsenal versus Madrid, ya ampun. Barcelona versus Dortmund dan PSG versus Aston Villa. Aston Villa gue gak nyangka banget tuh. Barcelona lawan PSG. Lawan PSG. Dari semua match itu kita bahas dulu apa yang pertama. Bayern Inter. Bayern Inter. Mana yang akan lolos dari dari match itu? Kalau ngelihat dari rekam jejak ya, Bayern lah ya. Bayern ya ini mana? Bayern ya mana? Sama, saya juga Bayern. Bayern. Terus ada Arsenal versus Madrid. DNA UCL ya, sulit. Real Madrid. Ya, sulit ya, meskipun tidak menutup kemungkinan ya buat Arsenal untuk melaju selanjutnya, tapi sorry Arsenal tambah mengurangi Sulit sih respect. pasti Madrid. Madrid. Oh ya di eventnya FC Mobile juga gue ketika eventnya Liga Champions gue pakainya Madrid. Susah kalau bilang Arsenal. Sulit ya. Sulit. Dengan keadaan tambah striker begini ya. Terus Barcelona versus Dortmund. Kayaknya Barcelona. Barcelona sih. dengan Barcelona emang performa yang lagi performa yang bagus-bagusnya. benar lagi bagus. Nggak pernah kalah dalam pertandingan liganya juga. Barengan sama Real Betis. Ya. Semenjak Anthony datang Real Betis nggak pernah kalah. 4 besar loh. Betul. Oh, Besar loh. Gokil. Gondrong Dan gokil. katanya siapa strikernya Real Betis tuh yang ngajakin patungan supaya supaya Anthony stay. Anthony stay. Buset. Terus ada PSG Aston Villa. PSG sih. enggak juga sih. Aston Villa memang lagi bagusnya meskipun di Premier League enggak bagus-bagus banget. Ini 50-50 tapi gua PSG. Tapi gue megang PSG. Kayaknya PSG ini akan lebih mudah lawan Aston Villa. Oh no, enggak tahu juga. Kelihatannya, gue ngelihat ketika PSG lawan Liverpool ya, di pertandingan Liga Champions kemarin, itu beda banget. Pasti akan kesulitan. Aston Villa pasti akan Ya, kesulitan. betul. Ya emang PSG mainnya cepat ya. Passingnya cepet, terus gerakan-gerakan strateginya emang mainnya agak sedikit lebar. Tapi ini bisa mancing pemain-pemain Aston Villa yang mungkin nantinya akan bertahan untuk bisa maju. Betul. Dan akhirnya malah menciptakan ini ruang. akan jadi match yang unik ya. Match Kita yang lihat unik, ya ya. Aston Villa kembali bermain di Liga Champions dengan prestasinya sampai ke 8 besar. Patut dilihat apakah Emiliano Martinez CS bisa menahan PSG yang bermain cepat, bermain terbuka. Tapi ini sejak beberapa tahun terakhir ini baru kayaknya lihat Aston Villa ada di sini di perempat final gitu. Iya benar. Sebelumnya memang Aston Villa pernah bermain di UCL malahan dapat UCL. Iya, tapi itu lama banget kan. Lama banget.
Tapi ya jadi match yang unik lah ya. Match yang unik. Ditunggu dulu. Underdognya UCL. Kayaknya Madrid itu final deh, udah deh. Kayaknya ya. Ya, tanpa saya menurunkan, sekali lagi saya tidak mengurangi respect saya kepada Arsenal, tolong untuk para fans Arsenal, tapi ya lawannya Real Madrid gitu. Kalaupun menang ini baru leg 1. Leg 1. Kita lihat Liverpool menang lawan PSG leg 1. Leg 2-nya dihantam. Penalti Donnarumma ya, gokil. Gila sih. Oke, itu untuk Liga Champions mungkin ya. Europa League, Europa League kita simpan dulu untuk di episode selanjutnya karena kita tahu sendiri Europa League kayak gimana. Underdognya juga MU kan? Ya MU gak pernah kalah kan? Gak pernah kalah. Ya apa namanya? Itu menjadi kunci Amorim kalau mau main di UCL. Amorim, gue baca berita, Amorim tuh pernah bilang dia lebih baik ngebangun MU dari awal daripada harus memenangkan UEL. Soalnya kenapa? Nanti kalau menang di UEL, tahun depan dia main di UCL. Dan itu berat dengan pemain yang sekarang. Ya mau nggak mau kalau main di UCL ya memang pemainnya harus yang siap main di UCL. Tapi seenggaknya kalau misalnya dia juara UEL, dapat lah sponsor, dana ya bisa dipakai buat membeli pemain-pemain yang memang bagus gitu kan. Dan sesuai dengan ya, strategi. sedikit menyelamatkan muka MU yang sangat malu sekali. Gue aja 3% lepas ini, bajunya gak akan gue keluarin. Oke, itu aja mungkin untuk di episode kita kali ini. Kita ngomongnya bukan pelan ya, karena di sini rame banget gitu. Tapi kita sebenarnya ada di mana sih ini? Seperti biasa kita lagi di kayak Pak Kopi, kafe yang sangat cozy, aman, tempat ngopi yang bisa nemenin santai-santai sambil baca buku. Tempatnya juga ini lagi hujan, tapi kita gak kedengeran hujan karena tempatnya kedap banget. Bahkan suara kendaraan pun sayup-sayup dia kedengeran. Terus di kayak Pak Kopi ini kopinya juga enak-enak, makanan juga enak-enak dengan harga yang terjangkau lah ya. Apalagi pencinta kopi beneran gitu, cobain americanonya enak banget. Americanonya top sekali. Minum dulu dong. Terus dulu. Ini apa? Andiamo. Betul. Kalau yang penasaran sama lokasinya nanti ada di lokasinya nanti dicantumin. Nanti bisa langsung datang aja. Ingat ya, ke kayak Pak Kopi ya kalian. Kalau nggak ke kayak Pak Kopi kalian nggak asik. Ya, bukan orang Cianjur kalau misalnya belum ke kayak Pak Kopi. Betul. Oke, itu aja untuk episode kita kali ini. Like kalau suka, terus subscribe kalau misalnya memang teman-teman mau melihat lagi episode-episode kita selanjutnya tentang pertandingan sepak bola di dalam maupun di luar negeri gitu kan. Mungkin nanti di masa-masa setelah mudik lebaran ini akan ada pertandingan-pertandingan yang lebih seru lagi. Ya, betul. Bahkan itu di Liga 1 juga gitu kan. Kita akan membahas Liga 1 dan rumor-rumor transfer yang akan terjadi. Betul, apalagi kita akan mendekati akhir musim yang pastinya akan terjadi gonjang-ganjing transfer dan banyaknya gosip-gosip transfer di masa yang akan datang. Betul. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.